وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali hadir di majelis tafsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di dalam hati kita sehingga bisa menatap kebaikan dan juga mengamalkannya dan istiqomah di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah 275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي
بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الذين يأكلون الربا orang ya'kuluna yang mereka memakan riba la yaqumuna tidaklah mereka bisa berdiri la yaqumuna tidaklah mereka bisa berdiri illa kecuali kama sebagaimana yaqumu berdirinya alladzi orang yang yatakhabbatuhu syaitan kesurupan ia asyaitanu setan ya. Jadi kesurupan setan ya, kecuali seperti orang yang kesurupan setan. Minal masi dari sengatan ya, jadi sengatan setan. Dzalika demikian itu bi annahum karena mereka itu qalu mereka mengatakan innamal bai'u sesungguhnya hanyalah jual beli mislur riba itu seperti riba. Wa halallahu al-bai'a dan Allah menghalalkan al-bai'a jual beli wa harrama dan Allah mengharamkan ar-riba transaksi riba ya. Faman maka siapa saja jaa datang kepadanya mau'idhatun mau'idhah min rabbih dari Rabbnya fantaha kemudian ia berhenti falahu maka baginya ma apa-apa salafa yang telah lampau wa amruhu dan urusannya ilallah dikembalikan kepada Allah. Wa man dan siapa saja ada yang ia kembali faulaika maka mereka itu ashabun nar penghuni neraka. Hum mereka itu fiha di dalam neraka khaliduna orang-orang yang kekal. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, ayat ini bicara tentang haramnya riba ya. Jadi bicara tentang masalah riba ya. Allah haramkan riba dan Allah halalkan jual beli ya. Jadi riba ini dalam kategori dosa ya. Jadi termasuk dosa besar ya, yang itu mendatangkan kemadharatan ya, baik dari sisi individu ya, orang yang melakukan transaksi riba itu dua-duanya rugi ya, dua-duanya rugi ya. Orang yang meribakan uang ya, itu keberkahan hartanya hilang, atau orang yang hutang riba itu menyebabkan bunganya bertambah ya, sehingga menjadi beban ekonomi ya, beban sosial ya, sehingga betapa banyak orang yang jatuh ya gara-gara masalah hutang riba ini. Apalagi zaman sekarang banyaknya pinjol ya, pinjaman online yang riba itu, yang kemudian
orang melakukan tindakan-tindakan anarkis ya, entah pencurian atau bahkan melakukan bunuh diri ya. Ada seorang istri membakar suaminya gara-gara urusan pinjol, urusan riba ya kan. Atau madarat dari sisi ekonomi ya, sisi politik ya, itu akan menyebabkan kesenjangan sosial ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin, yang kaya foya-foya, yang miskin makin apa? Sengsara itu ya. Itu namanya apa? Praktek riba ya. Karena praktek riba ini kan memisahkan antara sektor keuangan dengan sektor usaha ya, yang menyebabkan tadi beban bunga yang begitu melilit ya, menyebabkan orang menjadi sulit gitu ya. Makanya orang-orang yang bertransaksi atau hidupnya diwarnai dengan kebiasaan riba ya, itu di sini di ayat ini disebutkan seperti orang yang kesurupan ya, atau seperti orang yang disengat oleh apa? Setan ya. Ini ngeri ya. Ini perumpamaan ya. Perumpamaan ketika orang itu hidupnya dipenuhi dengan riba, itu seperti orang kesetanan ya. Jadi artinya akal sehatnya itu sudah hilang ya. Daya fikirnya itu sudah tidak bisa jernih ya. Bagi orang-orang yang meribakan hartanya, dia punya modal banyak kemudian diribakan, maka dia semakin rakus ya, semakin rakus. Nah, sementara orang-orang yang terkena dampak riba tadi, orang-orang yang diutangi tadi baik secara online maupun offline, itu juga terdampak seperti kesengat setan tadi ya. Hidupnya sudah tidak bisa normal kembali ya, karena keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ulama menafsirkan apa yang dimaksud dengan riba di sini ya. Jadi riba itu artinya az-ziyadah fi asya' mahsusah ya. Jadi hukum asal riba itu artinya membuat tambahan ya dari harta pokok ya. Nah, jadi atau bahasa kita itu namanya bunga ya. Jadi menganakkan harta ya. Jadi harta beranak tanpa adanya unsur untuk di sektor real ya, tetapi dia langsung membuat persentase orang utang sekian, bunganya sekian ya. Itu namanya disebut riba ya, disebut apa? Riba. Nah, demikian juga terkadang riba masuk dalam transaksi az-ziyadah fil adad awil wazn ya. Jadi transaksi tambahan pada jumlah ataupun timbangan ya, yang itu disebabkan karena ada takhir ya. Takhir itu artinya diakhirkan jatuh temponya ya. Jadi misalkan orang transaksi kalau membayar utangnya sekarang ya sekian, tapi nanti kalau ditunda bulan depan bunganya sekian ya, itu masuk dalam riba ya, itu masuk dalam riba ya. Nah, riba ini jamaah sekalian itu sebenarnya penyakit masyarakat sejak dahulu ya. Sebelum Nabi diutus pun transaksi riba ini udah dilakukan oleh kaum Bani Israel dulu ya, umat-umat terdahulu ya. Sehingga di masyarakat jahiliyah pun budaya ini diwariskan gitu.
Jadi turun temurun masalah riba ini. Nah, oleh karena itu ketika Nabi SAW diutus, maka riba ini tidak langsung dilarang ya. Jadi memang ada 4 tahapan ya. Jadi ada 2 penyakit di tengah-tengah masyarakat waktu itu ya, yang ayatnya turun itu sampai 4 kali secara bertahap gitu. Karena penyakit riba ini adalah penyakit yang sudah menggurita di tengah-tengah masyarakat, tidak langsung ayat mengharamkan, tidak ya. Jadi masalah riba, dan yang satunya adalah masalah khamr ya, masalah minuman keras ya. Jadi transaksi riba dan juga perilaku orang mabuk-mabukan ya, khamr, itu sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat waktu itu. Dan ternyata ya perilaku ini juga akan terus diwariskan sampai hari kiamat gitu ya. Ya, jadi orang melakukan transaksi riba itu dan juga khamr itu, ini menjadi 2 penyakit yang memang berlangsung terus. Makanya ayat ini tidak dihapus ya. Ayat ini masih terus berlaku ya, karena dalam rangka mendidik masyarakat supaya menjauhi daripada perilaku riba dan juga perilaku khamr ya. Nah, ayat yang pertama ya, jadi kan 4 kali tahapan tadi ya, 4 kali tahapan di dalam pengharaman riba. Ayat yang pertama itu ada di dalam surat Ar-Rum ya, ayat 39 ya. Jadi di dalam surat Ar-Rum itu Allah menjelaskan tentang fenomena ya masyarakat ya, perilaku masyarakat yang sudah mendarah daging, mereka yang tidak mau meninggalkan transaksi riba ya. Wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun ya. Jadi apa namanya, ini perilaku ya, jadi perilaku di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang perilaku-perilaku masyarakat yang menganggap bahwa dengan riba itu duitnya, hartanya bisa bertambah. Nah, sementara kalau mereka disuruh zakat dianggap hartanya berkurang gitu kan. Nah, kemudian mindset mereka, cara pikir mereka itu dirubah oleh Allah. Jadi yang berkembang membuat harta itu semakin berkah itu adalah zakat. Nah, sementara riba yang sepertinya dia beranak hartanya, berbunga hartanya, tapi sebenarnya bukan berbunga ya, malah justru semakin menyusut karena keberkahannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga di dalam surat An-Nisa ayat 160-161 juga dijelaskan bahwa riba ini senantiasa diturunkan gitu ya, turun temurun gitu, diwariskan. Ya. Nah, dulu perilaku Bani Israel ya, yang mereka melakukan transaksi riba itu dihukum oleh Allah. Fa bi dzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Jadi di surat An-Nisa itu dijelaskan pula bahwa perilaku riba ini adalah perilaku yang memang terus turun temurun diwariskan sejak zaman dulu Bani Israel ya. Sebab mereka itu melakukan transaksi riba padahal sudah dilarang. Jadi umat-umat terdahulu juga diharamkan ini riba ya. Nah, dengan riba itu mereka memakan harta manusia dengan cara batil ya. Makanya tadi mereka itu dihalangi dari yang namanya at-thayyibat ya, kehidupan yang baik ya, kehidupan yang berkah ya. Kenapa tadi dihalangi dari kehidupan yang berkah? Karena memang perilaku mereka yang melakukan transaksi riba ya.
Nah, kemudian yang ketiga jamaah sekalian ya. Yang ketiga, dengan turunnya ayat-ayat ini sudah dimulai diedukasi masyarakat ya tentang paradigma berpikirnya sudah mulai dirubah. Jadi kalau riba itu menghilangkan berkah, tapi kalau zakat, sedekah itu menimbulkan berkah ya. Nah, dulu juga sudah ada sejarahnya orang-orang yang melakukan riba itu mereka dihalangi dari kehidupan yang thayyibat ya. Hidup-hidup yang bahagia ya, itu terhalang disebabkan karena perilaku mereka memakan riba, dan mereka diazab oleh Allah disebabkan gara-gara apa tadi? Riba pula. Nah, itu umat-umat terdahulu sudah ada contohnya gitu. Nah, kemudian tahapan berikutnya Allah Subhanahu wa taala kemudian membatasi. Jadi gerak-geriknya riba ini mulai dibatasi ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, kemudian Allah sudah mulai melarang. Ya, tetapi belum total gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya kan? La ta'kulur riba, jangan kalian memakan riba ad'afan mudha'afah, dengan cara dilipat gandakan ya. Jadi mulai dikurangin gitu. Nah, ini proses. Nah, ayat-ayat berikutnya kemudian turun ya. Turun di surat ini. Di surat Al-Baqarah 279 nanti ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin ya. Jadi turun surat ini ya. Jadi Al-Baqarah ini di surat mulai 275 sampai 279 ini merupakan ayat-ayat pamungkas ya. Ayat-ayat pamungkas itu maksudnya ayat-ayat penutup ya, bahwa hukum riba itu sudah final ya, sudah selesai, yaitu hukumnya haram ya, hukumnya haram. Nah, di ayat ini merangkum dari semua ayat-ayat yang sebelumnya tadi ya. Jadi ayat ini merangkum bagaimana dampak daripada riba. Orang itu perilakunya nggak sehat ya, perilakunya udah nggak sehat. Kalau itu sifatnya individu ya, individunya nggak sehat ya. Keluarga juga, keluarganya nggak sehat. Kalau itu perilaku lembaga, lembaganya juga nggak bakalan sehat ya. Ya kan? Orang dihantui dengan bunga, bayar hutang ya, bunga ya. Uang bisa beranak seperti itu ya. Itu yang menyebabkan kemudian orang terdampak ya, sehingga hidupnya menjadi berat ya, hidupnya menjadi berat ya. Nah, oleh karena itu diibaratkan di dalam ayat ini orang-orang yang berperilaku riba itu seperti orang yang kesetanan ya, atau kesurupan ya. Artinya hidupnya tidak normal gitu kan, karena tadi beban hidup baik dari sisi sifat rakus atau sifat yang terlilit hutang tadi ya, itu yang menyebabkan akal sehatnya hilang ya, hidupnya menjadi terpuruk ya, walaupun kelihatannya hartanya di mana-mana banyak gitu ya, tetapi karena tiada berkah ya, tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya harta itu ya kosong aja gitu, habis saja gitu. Makanya harta-harta riba itu pasti habis ya. Makanya ayat berikutnya itu kan disebut yamhaku itu kalau bahasa kasarnya ludes gitu ya, yamhaku, ludes ya, atau hangus, yamhaku maknanya itu. Atau yamhaku itu sirna, nah itu bahasa halusnya sirna. Yamhakullahu riba, Allah mensirnakan ya, menghanguskan riba, wa yurbi, dan menumbuhkan as-sadaqat, sedekah ya. Nah, jadi di sini sudah diluruskan pola pikir masyarakat, dan ini cara membacanya adalah dengan kacamata iman, karena memang kalau membacanya pakai kacamata kapitalis ya nggak akan kelihatan, karena kalau kapitalis itu kan ya memang konsepnya membungakan harta ya, meribakan harta, karena ekonomi kapitalis itu ekonomi riba sebenarnya ya. Nah, sementara dalam ekonomi Islam itu adalah ekonomi keumatan ya, ekonomi keberkahan ya.
Jadi menghapus riba dan juga menumbuhkan wayurbi shadaqat ya. Wayurbi shadaqat dan menumbuhkan sedekah ya. Dan menumbuhkan sedekah. Ini adalah konsep ya, di mana Allah Subhanahu wa taala meluruskan cara pandang masyarakat ya, supaya meninggalkan riba. Ditinggalkan konsep-konsep ekonomi kapitalis, itu ditinggalkan ya. Karena itu memang basisnya adalah basis riba ya. Dan ayat ini juga sebenarnya mengajak kita untuk kembali kepada ekonomi Islam ya. Jadi salah satu pilar ekonomi Islam itu adalah mengembangkan daripada sedekah ini ya, sektor sedekah ini, zakat, infak, sedekah ya, wakaf, ziswafnya itu ya, itu dikembangkan ya. Makanya dulu salah satu program pemerintahan Abu Bakar itu adalah itu tadi, memerangi orang-orang yang menolak zakat ya. Karena kalau zakat ini kemudian dibiarkan saja, tidak diurus oleh negara ya kan, dan hanya dianggap sebagai pilihan ya, maka waktu itu Abu Bakar menegaskan bahwa siapa saja yang memisahkan antara sholat dan zakat, aku akan perangi. La ufarriqanna man yufarriqu baina sholati waz zakat. Aku akan perangi orang-orang yang tidak mau zakat. Jadi dulu kalau orang nggak mau zakat di zaman Abu Bakar ditangkap gitu ya, ditangkap gitu. Karena ini sebagai sebuah kewajiban, tidak hanya kewajiban syariat, tetapi sudah menjadi sebuah sistem dari pada suatu negara waktu itu ya. Kekhilafahan di bawah sahabat Abu Bakar, orang-orang yang nggak berzakat itu ditangkapin itu, perangin itu ya. Karena memang ini dampaknya tadi ya, kalau orang nggak mau bayar zakat ya, uangnya disimpan sendiri, akhirnya kaya-kaya sendiri gitu, terjadi kesenjangan ya. Makanya supaya harta itu berputar, maka oleh negara itu dipaksa ya, dipaksa supaya orang itu mengeluarkan apa, zakatnya ya. Wa yurbi shadaqat. Nah yang kedua ya, di dalam teori ekonomi syariah itu, yang kedua adalah mengembangkan lembaga keuangan yang non riba ya. Jadi keuangannya non riba ya, atau disebut bank syariah lah sekarang ya. Nah bank syariah ini kalau konteksnya adalah di Indonesia, itu yang pertama kali mendirikan bank syariah dulu itu, salah satu faktor yang mendorong lahirnya bank syariah ya, itu adalah kajian-kajian yang ada di perguruan tinggi ya. Yang pertama kali melakukan kajian Islamisasi ilmu ekonomi itu adalah UIK ya, Universitas Ibnu Khaldun Bogor ini. Ini yang pertama kali melakukan Islamisasi ilmu ekonomi. Nah, salah satu konsep dasarnya tadi itu adalah bagaimana menggantikan sistem riba ini ya. Nah, itu sejak tahun 80-an ya. Jadi sejak 1977 itu ada kongres ya di Mekah itu tentang masalah Islamisasi ilmu, termasuk ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, dan ilmu yang lainnya. Nah setelah kongres itu kemudian digagas di kampus-kampus ini, termasuk di UIK, dibuatlah semacam studi ya, Islam disiplin ilmu atau disebut Islamisasi ilmu. Makanya di UIK itu di fakultas-fakultas umum itu pun studi Islamnya ada 8 SKS ya. Kalau di kampus-kampus lain di IPB, ITB, UI, ya, UGM misalkan, itu kan cuma 2 SKS ya studi Islam itu. Di UIK itu ada 8 SKS ya. Nah salah satu SKS-nya tadi itu di Fakultas Ekonomi ada namanya mata kuliah ID atau Islam Disiplin Ilmu atau Islamisasi Ilmu. Nah di zaman rektornya Pak A.M. Saifuddin, nah produk daripada Islamisasi Ilmu Ekonomi itu apa? Ya harus melahirkan bank syariah. Nah di tahun 90-an kemudian Pak Profesor A.M. Saifuddin sama Pak Jimli Asidiki itu menghadap ke Pak Harto ya, Pak Harto waktu itu
punya program, mungkin bapak-bapak yang lebih tahu kan, mengalami zaman Pak Harto ya. Saya juga mengalami tapi masih kecil ya. Zaman Pak Harto itu di tahun 90-an itu kan ada namanya program di sekolah-sekolah itu diajarkan namanya ekonomi gotong royong ya. Mungkin bapak-bapak masih ingat itu ya. Ekonomi gotong royong di zaman Pak Harto ya. Nah, kemudian bagaimana cara masuk ke ekonomi gotong royong programnya Pak Harto ini seperti apa? Makanya pinter Pak M sama Pak Jimli ini menghadap ke Pak Harto yang intinya ingin mendirikan bank. Waktu itu disebut Bank Muamalat ya. Nah, ketika menghadap Pak Harto itu, loh kalian kok mau bikin bank-bank Islam? Nah, kebetulan Pak Harto itu belum familiar dengan Islam kan, memang kan asas tunggalnya itu masih kencang itu Pak Harto ya. Kata Pak AM dan Pak Jimli dengan bahasa diplomasi, kan muamalat itu dukung program Bapak ya, program pemerintah. Muamalat itu artinya gotong royong Pak katanya. Memang muamalat itu artinya gotong royong. Muamalat itu artinya orang yang saling melakukan muamalat, saling tolong menolong gitu ya, saling bekerja sama dalam muamalat. Loh berarti cocok dong dengan program pemerintah. Oh iya cocok Pak katanya. Nah akhirnya dengan negosiasi waktu itu Pak Harto setuju ya, didirikanlah bank syariah pertama namanya Bank Muamalat Indonesia. Dan Pak Harto itu saking senengnya karena dianggap ini mendukung program pemerintah ya, ekonomi gotong royong. Akhirnya Pak Harto bilang, ya udah saya sendiri yang akan meresmikan di Istana Bogor. Saking senengnya Pak Harto itu salah ucap ya. Dengan ini kami resmikan Bank Muamalat Indonesia. Jadi Pak Harto itu ketika menyebut Bank Muamalat itu Bank Mualamat ya. Jadi Bank Mualamat Indonesia. Ini jadi itu jasanya UIK pertama itu ya. Ya, jasa UIK. Jadi memang untuk merubah sistem ekonomi riba itu tidak bin salah bin tidak, butuh pengkajian tadi karena UIK sendiri tadi melihat 4 tahapan ayat ini ya, 4 tahapan ayat ini tidak langsung kemudian kita tiba-tiba riba itu haram, kemudian kita nggak ngasih solusi gitu. Sama aja kayak bengkel, bisa bongkar nggak bisa masang gitu ya. Makanya solusinya tadi ketika kita mengharamkan riba itu harus ada gantinya apa gitu loh ya. Jadi jangan mentang-mentang model mengharam-haramkan saja gitu, tapi tidak ngasih alternatif. Itu sama artinya kayak bengkel bisa masang bisa bongkar nggak bisa masang, nah gitu kan. Akhirnya sepeda motornya rusak semua, malah hancur semua malah. Nah jadi oleh karena itu Islam itu sebenarnya selalu membuat alternatif gitu ya. Jadi tadi ada sistem ekonomi ribawi ya, kemudian Islam memberikan alternatif lain gitu ya. Nah dan ternyata dengan sistem ekonomi syariah ini kan mengundang keberkahan ya, mengundang keberkahan. Memang awal-awalnya dicibir itu kan ya, bank-bank syariah itu awalnya, tapi sekarang udah mulai familiar di kita ini ya, semuanya serba syariah sekarang ya. Bahkan di merger itu bank-bank syariah, dulu ada BNI syariah, ada syariah mandiri ya, BCA syariah, semuanya Danamon syariah, semua syariah sekarang ini ya, sampai bank-bank yang dari luar negeri pun, dari Singapura masuk Indonesia jadi syariah ya, karena memang orang-orang mereka sendiri pun melihat ada peluang gitu ya. Kalau orang-orang non Islam melihatnya ada peluang keuntungan, tapi kalau di dalam kacamata Islam peluangnya tidak hanya keuntungan, tapi peluangnya adalah keberkahannya. Peluangnya adalah keberkahan. Jadi pengganti daripada sistem riba tadi ya, yaitu sekarang ada bank syariah ya. Tapi kemudian jangan juga kita ikut nyinyir ya, karena ada gerakan nyinyir sekarang itu juga. Orang-orang yang nggak suka sama bank syariah itu tidak hanya dari luar Islam, tapi dalam umat Islam sendiri gitu. Bahkan ada satu buku bank syariah tanpa syariah, itu nyinyir itu ya. Nah kita ini sudah berproses ya, bahwa orang-orang yang berjuang tadi mensyariahkan lembaga keuangan itu jasanya udah besar, walaupun memang belum sempurna maksimal. Ya namanya proses kan, namanya proses itu butuh waktu gitu kan. Ya.
dan butuh penyempurnaan gitu kan. Ya kan yang namanya orang dirikan bank itu butuh namanya kebijakan, butuh undang-undang, ya butuh modal, ya butuh banyak sekali komponen-komponennya tadi, itu butuh SDM kan, ya. Dan makanya juga dari sisi akademisi mulai dibuka ya, termasuk di UIK itu dibuka S2 Dewan Syariah ya, khusus sampai jurusan untuk Dewan Syariah ya, itu dibuka itu jurusannya ya. Karena kronologinya waktu itu teman-teman di UIK itu melihat ada seorang anggota Dewan Syariah di satu bank gitu ya, di satu bank itu. Ya, kan sekarang ini kan karena banyak orang berpindah dari bank-bank konvensional kemudian loncat ke bank-bank syariah, tetapi pemahaman fikih syariahnya itu belum mendalam gitu. Jadi masih dangkal gitu, karena rata-rata banyak yang dari perpindahan tadi. Nah, melihat fenomena ini kemudian dibukalah jurusan-jurusan di kampus-kampus itu ya, termasuk di UIK itu dibuka jurusan takhusus ya untuk Dewan Syariah itu dibuka itu ya, dan bahkan dicarikan beasiswanya gitu. Makanya ada, selain ada S1 ekonomi syariah, ada S2 ekonomi syariah, dan sekarang juga sudah ada S3 ya, doktor ekonomi syariah, itu semua ada di UIK itu. Dan itu berat ternyata ya, kampus swasta kan ngidupin sendiri, tapi sudah punya program doktor ilmu ekonomi syariah, itu nggak gampang juga ya. Tapi alhamdulillah ya, dengan perjuangan itu sekarang mulai ada ya. Sehingga dari sisi kajian ilmunya itu kampus sudah menyiapkan SDM-nya. Jadi sudah menyiapkan SDM-nya. Jadi ini salah satu unsur ya dalam ekonomi syariah itu adalah lembaga keuangan syariah ya. Nah, kemudian yang ketiga, jadi tadi itu ada lembaga ziswafnya ya, zakat, infak, wakaf ya, sedekah, wakaf. Kemudian yang kedua adalah ada lembaga keuangannya. Nah, yang ketiga ada namanya lembaga industrinya ya, ada sektor real ya. Jadi uang kalau nggak digerakkan, nggak digelontorkan untuk usaha ya mengendap ya, juga nggak akan berkembang. Makanya di situ butuh sektor real ya, sektor real nanti di bidang kesehatan, di bidang bisnis, di bidang apapun ya, ada sektor realnya di bidang industri dan begitu seterusnya. Nanti uang itu akan berputar. Dan yang paling penting kemarin saya ikut rapat di Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ya, pekan lalu itu, salah satu kekurangan daripada ekonomi syariah saat ini itu adalah kekurangan pengusaha syariah. Nah ini, jadi banknya sudah ada, sektor realnya ada, ya kan? Nah yang kurang apa tadi? Pengusahanya. Nah justru yang paling penting ini di sini pengusaha syariah ini, ya, pengusaha syariah ini. Jadi tugas masyarakat dan tugas negara itu adalah bagaimana melahirkan, mencetak gitu ya pengusaha-pengusaha baru ya. Karena kalau nggak ada pengusahanya ya, udah ada banknya, udah ada banyak sektorialnya, tapi nggak ada pengusahanya ya sama aja mangkrak gitu kan. Makanya tugas kita salah satunya selain tadi menyiapkan lembaganya sudah ada, kemudian sektorialnya sudah ada, yang sekarang adalah pengusaha syariahnya ini ya. Nah ini yang juga jarang dipikirkan gitu ya. Kalau biasanya selama ini di dalam teori-teori ekonomi syariah itu kan cuma 3 itu ya. Jadi ziswaf tadi, kemudian lembaga keuangan syariah, kemudian sektor lain. Yang dilupakan itu pengusaha syariahnya ini. Makanya kemarin MUI ya, Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Pertimbangannya itu membuat rekomendasi ya supaya pemerintah dan juga masyarakat ini dan juga lembaga-lembaga kampus ini menyiapkan ya insan ya, kader gitu ya, pengusaha, tapi yang mindsetnya syariah gitu. Kalau dia mau bikin sektor nanti wisatanya syariah, sektor perhotelan yang syariah, apa saja nanti pokoknya nanti bisnisnya di bidang misalkan pakaian atau apapun lah ya, usaha apapun ya,
Yang penting nanti adalah sektor realnya adalah syariah, caranya syariah dan mindsetnya tadi syariah. Itu ya pengusaha syariah. Hanya saja sekarang mau jadi pengusaha udah takut duluan kan, pajak sekarang dinaikkan jadi berapa itu? 12% ya. Nah ini udah orang mau usaha udah mikir duluan gitu kan. Ya. Jadi udah dikemplang sama pajaknya. Karena pajak ini kan sistem kapitalis sebenarnya ya. Sistem kapitalis. Nah di dalam sistem ekonomi Islam ya, pajak itu ya artinya bukan menjadi pilar utama, tidak. Pajak itu hanya pilar pendukung saja. Pilar utamanya itu yang harus diwajibkan oleh negara itu justru tadi zakatnya itu ya, zakat. Kalau pajak itu hanya sekedar pendukung. Memang ada di dalam Islam itu konsep pajak itu ada. Dan di zaman Umar bin Khattab itu pajak itu memang dulu diambil dari peradaban orang-orang Romawi kuno dulu, memang sudah ada dalam sistem Romawi dulu. Hanya saja oleh sahabat Umar bin Khattab itu diadopsi. Tapi tidak semua dipajakin, tidak, hanya beberapa hal yang dipajaki ya. Misalkan ya, orang-orang kafir yang itu mereka hidup di naungan negara Islam, untuk menjaga keamanan mereka bayar pajak gitu. Ya. Mereka bayar pajak, jadi tidak semua dipajekin. Orang makan masuk restoran dipajekin, ya orang semuanya dipajekin. Sampai beli tusuk gigi itu loh dipajekin gitu ya, kena PPN ya. Jadi tidak semua dipajekin, tapi semua dizakatin kalau memang mencapai nisabnya itu. Jadi itulah ya. Jadi karena memang akhirnya kalau sistem kapitalis itu adalah pusatnya di pajak ya. Memasukkan negara semuanya pajak ya, sehingga semua dipajakin ya. Ini sebenarnya jauh ya dari sistem ekonomi syariah ya. Tapi jamaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat berikutnya ya. Ayat berikutnya. Jadi setelah tadi ayat Al-Quran yang 4 kali tahap tadi, yang pertama tadi mendeskripsikan perilaku orang-orang Yahudi atau perilaku orang-orang Bani Israel yang mereka sudah biasa mewariskan budaya riba ya, sehingga masyarakat Arab waktu itu juga ketularan ya. Dan yang kemudian Islam lagi datang ya melalui ayat di dalam surat Ar-Rum tadi menjelaskan dan memberikan pendidikan ya masyarakat supaya paham bahwa riba itu malah membuat ekonomi jadi sulit ya, krisis itu sebab riba. Nah sementara zakat, infak, sedekah, wakaf itu mengembangkan ekonomi menjadi berkah. Nah itu kan. Nah kemudian yang ketiga mulai dibatasi ya, janganlah makan riba dengan cara dilipat gandakan. Dan yang terakhir di dalam surat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wadharu, dan tinggalkan semua apa saja bagian yang tersisa minar riba, dari riba. Jadi semua riba harus ditinggalkan, mau sedikit mau banyak ya, tinggalkan ya. Jadi sudah tidak ada toleransi lagi terkait masalah riba ini ya. Tinggalkan semua yang ada dalam riba itu ya, tinggalkan ya. Jadi tinggalkan. Jadi tidak ada toleransi lagi setelah Al-Baqarah 278 ini, bahwa larangan haramnya riba itu sudah final ya, sudah finish ya, sudah garis finish, artinya udah nggak ada peluang lagi untuk dihalalkan ya, atau untuk dibiarkan ya. Jadi udah haram total ini ya, sudah tidak ada toleransi lagi ya.
Jadi wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah riba itu ya. Apa yang tersisa dari riba tinggalkan. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, dan jika kalian tidak mau, fa'dzanu, maka umumkan biharbin, untuk perang ya. Jadi sampai ayatnya ini tegas gitu ya. Ayat 279 ini sangat tegas. Kalau masih ngeyel ya, masih tidak mau, ayo perang gitu ya. Itu sama aja nantang perang. Nantang perang dengan Allah, minallahi, dari Allah, wa rasuli, dan Rasulnya ya. Jadi kalau orang masih percaya dengan riba, tidak mau meninggalkan sistem ekonomi ribawi tadi, itu sama aja nantang Tuhan, nantang Allah ya, ngajak perang. Jadi ini termasuk ayat yang sangat tegas ini. Jadi nggak ada ayat yang lain setegas ini. Jadi sampai Allah mengumpamakan, kalau kalian ini masih ngeyel ya, masih tidak mau meninggalkan riba ya, dan malah bahkan menyukai atau mendukung sistem ribawi ini, itu artinya sama saja kalian ngajak perang, ngajak duel dengan Allah dan Rasulnya ya. Wa in tubtum, dan jika kalian bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian adalah pokok dari harta kalian. Jadi artinya kalau misalkan orang yang sebelumnya masih nabung ya di bank-bank riba ya, dan masih ada bunganya, oke, bunganya disisihkan, dipisahkan bunga itu, jangan dimakan. Yang diambil itu yang pokoknya saja, yang nggak ada bunganya. Bunganya misalkan sudah kadung nabung misalkan di bank fulan gitu ya, dengan bunga sekian, kemudian itu kan ada hitungannya, itu ada bunganya dapat sekian, itu jangan dimakan, itu dipinggirkan ya. Itu kan banyak Ustaz, bunganya ada 100 juta, walaupun 100 juta, walaupun 100 ribu ya, tetap harus disingkirkan, dipisahkan dari harta pokok itu dan bertobat ya. Terus dibuang kemana Ustaz harta hasil bunga atau harta riba ini? Cara buangnya dibuang di jalan, belikan aspal ya, atau dibuang ke tempat-tempat umum ya, untuk fasilitas umum ya, untuk bangun got, untuk beli tong sampah ya, beli semen untuk nambal jalan-jalan yang berlubang itu ya. Jangan dibelikan karpet masjid ya, bahaya nanti ya. Belikanlah sesuatu itu untuk sarana apa? Sarana umum ya. Jadi fasilitas umum, entah untuk apa saja, yang penting fasilitas umum ya. Fasilitas umum tuh banyak lah. Kita ini masih kekurangan kok fasilitas umum ya. Untuk bangun halte misalkan, atau untuk bikin taman ya, atau untuk benerin got yang mampet ya. Pokoknya jangan masuk ke masjid atau masuk ke perut ya. Yang penting ya untuk ini aja, fasilitas umum, dikembalikan aja ke masyarakat manfaatnya. Karena sebenarnya itu harta umat itu ya. Harta umat yang disedot oleh sistem riba tadi. Udah balikan lagi ke masyarakat, itu harta masyarakat itu ya. Jadi pisahkan ya. Dan tadi harus ada taubat ya. Taubat itu artinya ya istighfar, menyesal ya, dan beralih gitu ya ke sistem yang syariah. Memang ya bank-bank syariah itu ya butuh terus penyempurnaan. Makanya di bank syariah itu ada dewan syariahnya gitu. Itu tujuannya untuk tadi mengontrol ya, produk-produk dari bank syariah ini apakah sudah standar syariah ataukah belum ya. Bahkan MUI sendiri itu mengeluarkan fatwa ya, DSN itu, Dewan Syariah Nasional itu sudah mengeluarkan fatwa berjilid-jilid itu ya, bukunya itu sudah dikeluarkan, bisa diakses secara PDF ya di Google ya, dan juga bisa beli bukunya ya, ada itu ya. Fatwa DSN tentang masalah produk-produk
apakah itu produk mudharabah, murabahah ya, atau produk-produk tentang masalah jual beli, al-buyu, at-tijarah, itu ada semua ya, dijelaskan itu tentang masalah produk-produk mana yang sesuai dengan syariah, mana yang tidak sesuai dengan syariah. Karena masalah riba itu nanti berlaku di dua hal ini, di hutang piutang ya, atau disebut dengan riba ad-duyun ya, riba yang terkait dengan hutang piutang ya, yaitu dengan cara tadi dikasih bunga, bayar sekian, jadi hutangnya 1 juta, sebab nanti bayarnya bulan depan, maka setiap bulan nanti dikasih bunga 2% atau 5% gitu kan. Nah, itu riba namanya, itu riba duyun. Atau riba dalam masalah jual beli ya, riba dalam masalah jual beli ya. Riba dalam jual beli ini nanti terkait dengan masalah-masalah emas, perak ya, terkait dengan masalah bahan pokok ya, gandum, tamar ya, kurma ya, kemudian jagung, beras, dan begitu seterusnya ya. Jadi itu terkait dengan riba jual beli ya. Jadi ada dua ya, jadi riba yang terkait dengan masalah hutang dan juga riba terkait dengan masalah jual beli ya. Jelas ya jamaah sekalian ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi intinya ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 itu ya, intinya bahwa riba secara total itu hukumnya haram ya, baik nanti terkait dengan masalah bisnis jual beli ataupun masalah hutang piutang ya, itu haram. Nah solusinya apa? Nah solusinya tadi meninggalkan riba, kembali kepada sistem bank syariah ya, itu